ini aku tak mengerti dengan ucapanmu tadi ada susunya. Kan ajaran dari mana? Dari Quran mana? Apa dari Quran? Apa di Quran? Itu. Cabuli anak di bawah umur itu kan gimana? Apa kata dia ini, Greg? Dia ngomong apa? Ustadz ini. Coba jelaskin dulu. Itu ajaran dari mana? Apa? Cabuli cabuli anak di bawah umur nih ajaran dari itu mana? ajaran dari Bible. Karena di dalam Bible anak kecil umur 3 tahun dicabuli. Nah, moyang Yesus cabul menurut karet teks karena mengawini anak usia 3 tahun. Di papap paginanya pecah ini. 3 tahun dikawini sama nenek moyang Yesus. Kemudian ajaran cabul itu hanya ada dalam karet teks karena yang bilang orang Amerika. Bible itu di-ban karena vulgar, ya. Ajaran tombak lubang dubur itu karena adalah baca Bible, ya. Nih, Bible di-ban nih. Di-ban di Amerika. Jadi kalau ada orang-orang cabul karena mereka baca Bible, kenapa aku kadang-kadang suka vulgar bicaranya? Karena aku sering baca Bible. Yaudah, ayat berapa dalam itu? konteks itu Ayat dia menegur ahli Taurat orang-orang Farisi yang membawa nama Tuhan. Kutanya dulu. Tidak kau menjelaskan di sini. Salah. Kau pernah baca ayatnya? Itu di dalam konteks Tuhan Yesus menegur ahli Taurat orang-orang Farisi. Baca ayatnya enggak? Pernah baca ayatnya deh? Saya pernah baca ayatnya. Kalau kau memang pernah baca ayatnya, coba saya tanya, perikop ayatnya berjudul apa? Macet. Nggak tahu dia. Sok tahu, nggak tahu apa. Ngerti konteksnya, dia berbicara kepada siapa? Apa yang kau baca? Kau aja nggak baca kok. Apa yang kau bilang baca? Kau aja nggak baca. Kau baca nggak ayatnya? Ngerti konteks pembicaraan Yesus? Ya, kau ngerti. Apa lu bahasa Ahatam aja? Kau ngerti konteksnya? Kau ngerti konteksnya di situ? Kita lu comot-comot aja. Iya. Harus diulang-ulang mengerti konteksnya. Pada masa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya blogger Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Nirva dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kristen ini memang mereka tuh gitu guys. Ketika kita membongkar aib pribadi, karakter mereka dan aib agama mereka, mereka langsung red herring. Ya, mereka langsung ke saya. Serangannya ke saya, teman-teman. Ya. Ketika kami lagi ngatur-ngatur rumah kami, kalian datang. Ayolah pindahkanlah lemari esnya. Kemana? Ke dalam kamar kau. Lalu saya bilang, yang ngatur ini rumah saya. Apa kata dia? Ya, nggak adil kali loh. Masa aku nggak boleh mengatakan ini dan itu di sini? Loh,
Hak Anda di sini cuma menikmati makanan. Begitu loh. Anda di sini haknya cuma memakan makanan yang sudah disajikan, Pak. Anda tidak boleh ngatur-ngatur rumah kami, Pak. Nggak adil kali kalian. Aku diizinkan dan diundang masuk ke sini. Aku kan pengen juga kawin. Ini kayak orang yang datang ke kawinan nih, bukan pengen makan doang, tapi pengen duduk jadi mempelai nih. Ini orang ini nih. Siapa yang menyakiti Silakan kau hatimu, bertanya. Rifa? Cerita kayak abang Rifa. Jijik kali aku lah. Kristen ini kalau udah nggak mampu bertanya langsung sok-sokan dia. Kalian tahu nggak filosofi ular beludak? Mau nanya jadi lupa Rifa. Tahu nggak filosofi ular beludak adalah teman-teman? Ular beludak itu terlihat seperti hewan yang tidak agresif ya. Kalian lihat ya. Perhatikan nih, mereka ini diperintahkan licik seperti ular ya. Kalian coba perhatikan ular itu kalau bergerak. Dia kalau tidak terganggu, dia akan bergeraknya pelan. Kecuali ada beberapa jenis ular yang tidak lazim ya, yang memang jalannya itu dia memang agak cepat. Ya, jadi ular itu teman-teman, pertama dia untuk mencapai mangsanya, dia terlihat pelan-pelan. Nanti matok. Nah, Kristen itu diperintahkan seperti ular, licik. Jadi ketika mereka itu sudah terbacok, terbabat, langsung menjadi pribadi yang janganlah kayak gitu Ripa, kok marah-marah gitu. Padahal kita sedang bertarung dalam argumen, tapi yang dia lihat siapa? Saya, bukan argumen saya. Dari tadi dia tidak menyinggung argumen saya. Analogi yang saya sampaikan tadi tak tersentuh oleh dia. Bahkan saya suruh bertanya pun dia udah tidak mampu lagi. Apa yang mau ditanyakan? Yesus fiktif, itu fakta. Kalau Yesus dikatakan fakta historis, ya mana buktinya secara empirik? Mana bukti-bukti kredibel tentang keberadaan Yesus? Flavius Josephus, Tacitus, itu bukan bukti yang bisa menunjukkan bahwa Yesus eksis sebagai pribadi yang historis. Kenapa? Baik Flavius dan Tacitus tidak bisa menunjukkan informasi mereka itu kredibel, setara dengan Bible. Maka Yesus itu secara akademik masuk ke dalam tokoh mitologi. Silakan. Ya, naikkan Kristen yang lain yang mau bertanya. Saya butuh orang Kristen yang mau bertanya saja. Kristen-Kristen yang curhat. Yaudah, saya turun aja lah ya Rifa. Sepertinya kamu masih ini. Ya udah, silakan. Masih marah-marah. Gak usah banyak cerita. Saya ini mengikuti cara Yesus. Yesus itu banyak marah-marah ketika menyampaikan ajaran dia. Kau pikir Yesus itu orang yang pernah bercanda? Gak pernah. Marah-marah terus ya. Ular beludak. Dasar munafik. Mana ada? Dasar ular beludak. Yesus mengatakan orang Farisi itu ular beludak. Kau pikir dia bicara pakai dasar ular beludak kalian ya? Dasar kalian orang bodoh. Ada kayak gitu kira-kira? Nggak ada. Waktu dia ngacak-ngacak orang jualan, ku acak jualan, jangan jualan lagi di sini ya. Nggak ada. Pasti dia marah. Maka kemarahan dalam menyampaikan kebenaran itu bukan sebuah kesalahan, tapi salah satu metode di mana itu sudah adalah manusiawi. Kenapa? Saya manusia. Emang Tuhan kalian yang katanya manusiawi tapi tidak bersifat manusiawi. Apalagi nih buka cam ini. Ngapain nih buka cam ini? Mau nunjukin apa? Ada manfaatnya buat peradaban nggak yang mau ditunjukin? Apa Turun sih deh. ini? Kenapa sih Kristen-Kristen ini begini sih? Saya mau yang Kristen yang ini aja. Ya, saya mau yang Kristen yang Kristen yang awam bertanya saja. Jangan, kita nggak boleh rendahkan mereka. Mereka itu sudah hina di hadapan Allah. Kita nggak boleh rendahkan lagi ya. Kita mau di sini kasih kesempatan mereka bertanya saja. Si bakso ini bukan orang, Den. Ini sejenis biawa purba. itu kenapa saya katakan biawa purba? Nggak bisa diajak ngomong guys, lidahnya udah biawa purba pula lagi. Iya, biawa purba dia. Aduh, di abad keberapa itu? Komodo Beliau aja itu insecure lihat dia gitu. keberadaannya. Komodo aja nggak mau disamain sama dia tuh. Apa kata Komodo? Moga gue mau disamain sama dia katanya. Selamat pagi Dinda Rifa. Pagilah. Kau aja yang paling tua di dunia ini. Apa? Mau tanya atau mau menjelaskan? Mau bertanya Dinda Rifa. Nanya aja lah. Bisa Dinda. Oke. Ya memang hak kalian Kristen cuma bertanya di sini, ku bilang. Beda komal Islam dengan komal Kristen adalah di komal Kristen menaikkan Islam untuk ditanya, di komal Islam menaikkan Kristen awam untuk bertanya agar dapat ilmu. Kami baik. Kami bukan kayak kalian, penghujat. Gitu loh. Kami beda. Tanya
Al-Quran itu diwahyukan kan dalam bahasa Arab. Manusia kan bisa mengerti kan begitu, betul? Ya. Betul. Berarti Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Janganlah kau ulang-ulang. Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab, betul? Betul. Berarti Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Ngapain 2 kali pengulangan? Kalau sudah dikonfirmasi, lanjut ke statement selanjutnya. Gitu cara diskusinya yang baik loh. Biar nggak buang waktu, bro. Biar Dinda lebih paham gitu loh, biar Dinda paham. Aku bukan orang bodoh. Aku jangankan kau bertanya, bernapas aja aku udah tahu pertanyaanmu. Baru kau keluarkan aja napasmu, aku udah tahu. Makanya jaga. Berarti kalau memang gini loh bro, intuisi itu dengar. Kenapa kami punya umat Islam itu punya intuisi? Karena kami menghadapi beribu-ribu kali pertanyaan berulang. Karena kalian tidak pernah berkembang dalam bertanya. Pertanyaan kalian pasti itu aja. Makanya kami sudah memprediksi pertanyaannya. Tapi aku mengajarkan kau, kalau bertanya itu nanti kalau kau sempat kuliah, jangan kau ulang-ulang pertanyaan kau, nanti kau dikeplak sama dosen. Apakah benarkah Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab? Betul. Jadi Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab, betul? Oh, kau dicocol kau sama bakwan madosen kau nanti, udah pulang kau. Jadi ketika kita mengkonfirmasi informasi sudah dibetulkan sama orang yang kau konfirmasi, kau lanjut ke pertanyaanmu apa? Maka pertanyaannya adalah apa? Jadi kenapa kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ada teks Al-Quran yang ditemukan dalam bahasa Indonesia? Kan begitu. Bertanya contohnya. Bertanya saja kalian ku ajarkan loh di sini loh. Kurang baik apalah aku Bunda Gembala kalian ini loh. Bertanya saja untuk menunjukkan kalian manusia normal, ku ajarkan di sini. Bertanya saja loh sayang. Kok kau pula yang ku sayangkan mau muntah? Ku ludahi dulu. Bertanya saja loh. Kalau meludah setan kiri kanan ya? Kiri ya? Kiri. Ya. Bertanya saja loh. Masih tidak mengerti. Aulia, Uni, anak Uni Bula, ya sama-sama sayang. Siang, Ibu. Uni, izin bertanya boleh? Boleh dong, memang tugas ya, Adinda Kutanimbar bertanya saja haknya di sini. Oh ya, udah kalau bertanya saya bertanya ya. Ya. Pertanyaannya, tolong jelaskan ya. Dari segala nabi yang diimani menurut keyakinan Uni, kenapa cuma Nabi Isa yang masih hidup dan pada hari kiamat akan datang? Artinya berarti Nabi Isa itu nabi terbesar dong, Bu. Bisa tolong dijelaskan kenapa? Pertama, orang Kristen kalau bertanya itu jangan jawab sendiri. Berarti kau sudah punya jawabannya, ngapain kau tanya sama aku lagi? Kau sendiri sudah punya jawabanmu. Di dalam Al-Quran, Nabi, tunggu dulu, bentar dulu. Ini lagi-lagi nih. Aku belum masuk substansi loh. Aku masuk mengajarkan umat Kristen bertanya dengan baik dan benar nih. Dia bertanya gini sama kita. Kenapa hanya Nabi Isa yang hidup? Berarti Nabi Isa itu nabi terbesar dong. Dia bertanya, dia jawab sendiri. Ngapain kau naik? Ini Allah. Aduh, Mak Jang. Dia langsung ini validasi duluan nih. Iya. Barakallahu Bang ya. Oke, Elpran standby dulu ya. Aduh. Syukran. Kayaknya aku kalau jadi dosen di STT, kayaknya aku suruh mereka dulu yang ngajar itu guru PAUD dulu loh. Dengar ya. Aduh. Uni mau ngajarin sekolah tipu-tipu. Uni kalau jadi guru di sana, Uni suruh mereka belajar ke guru PAUD dulu. Mereka diajarkan dulu tentang cara jadi manusia yang baik dan benar dulu. Gini ya, Tanimbar, dengarkan baik-baik, buka telingamu, tangkap dengan kognitifmu yang mungkin saja terbatas. Makanya banyak makan ikan goreng agar IQ itu bagus. Banyak makan ikan goreng, rajin olahraga, dan jangan banyak nonton film porno. Jangan Uni, nanti sama kayak Tuhannya, jangan Ya. ikan goreng. Nggak apa-apa ya, gitu ya, karena omega 3 banyak di dalam ikan, kandungan ikan yang bisa menutrisi otak. Nutrisi otak dengan cara makan makanan bergizi dan juga belajar, banyak baca buku juga. Tanimbar begini pertanyaannya, kenapa hanya Nabi Isa yang diizinkan oleh Allah hidup hingga detik ini? Maka harusnya yang menjawab itu saya, bukan kamu. Itu pertanyaannya. Nanti kalau berarti kau bilang, berarti kau menjawab sendiri, dan itu nanti menghancurkan kitabmu.
tertelanjangi kitabmu. Kenapa? Saya jawab, kalau kita ditanya kenapa Nabi Isa itu yang diizinkan oleh Allah hidup, karena tugasnya belum selesai sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang rasul. Beda ya. Sebagai seorang nabi dan seorang rasul itu beda. Nabi itu orang yang menerima wahyu yang di atas rata-rata. Rasul, nabi yang diutus. Nabi Isa nanti datang ke dunia, tugasnya bukan sebagai rasul, artinya tidak membawa risalah baru, tapi sebagai seorang nabi, sebagai seorang manusia yang dimuliakan oleh Tuhan yang memiliki wahyu dari Allah. Apa tugasnya? Ini Mr. Alex, tolong di mute dong ya bro. Kalau sudah ditutup mic-nya jangan dibuka dulu ya bro. Oke, turun dulu deh kalau nggak bisa di mute. Apa misi Nabi Isa menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu diantaranya adalah memberangus babi yang kau makan dan mematahkan salib yang kau jadikan simbol kasih yang ternyata simbol kutuk. Yang terakhir, yang selanjutnya apa tugas Nabi Isa? Sebagai ilmu saat kiamat. Ilmu saat tanda-tanda. Dalam bahasa Arabnya gitu. Dalam bahasa Indonesianya apa? Tanda-tanda tuh datangnya hari kiamat dengan kemunculan Nabi Isa. Artinya dia punya tugas sebagai nabi. Selanjutnya apa? Membunuh Dajjal. Siapa Dajjal yang dibunuh? Tuhan kalian nanti. Ya. Karena hanya satu-satunya Tuhan yang diakui pernah cacat, pernah berlobang badannya, itu Tuhan kalian. Dan kalian mengklaim Yesus ketika bertemu dengan manusia dengan posisi tangannya yang masih punya sisa-sisa bekas luka. Maka Allah mengatakan Tuhan kalian tidak cacat, termasuk matanya nggak ada yang cacat. Hanya Kristen yang menerima Tuhan cacat. Kenapa? Karena Kristen menerima ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhannya masih punya bekas cacat di tangannya, bekas kena paku. Artinya, secara kognitif, Kristen menerima Tuhan itu bisa jadi adalah pribadi yang rusak tubuhnya. Kenapa begitu? Karena mereka menerima Tuhan mereka datang itu dalam keadaan tubuh yang masih ada bekas luka, bukan tubuh sempurna. Seperti itu. Maka secara rasio, orang yang akan menuhankan Dajjal yang cacat nanti adalah orang-orang Kristen secara garis besar, karena mereka menerima Tuhan berbentuk manusia. Dajjal itu berbentuk manusia, tapi memiliki sebentar, saya belum selesai. Kalau tidak sabar dengan ilmu, turun ke bawah. Tidak ada ceritanya kau di kampus 2 jam materi, kau mau keluar, saya selesai aja ya di pertengahan materi, ya nggak bisa. Di kampus itu kalau 2 jam materi harus kau tunggu 2 jam di situ, kalau nggak kau turun. Gampang banget hidup ini, nggak ada dipaksaan dalam menuntut ilmu. Lalu apa selanjutnya? Ketika kau mengatakan berarti ketika ada nabi yang tidak pernah mati, maka dia adalah nabi terbesar, konsisten jadi Kristen deh. Letakkan parameter itu dalam agamamu deh. Maksudnya apa? Kalau kau membawa sebuah teori nabi yang tidak pernah mati, maka nabi itu lebih besar daripada nabi yang pernah mati, ya sudah kau imani Elia dan Henok adalah nabi yang lebih hebat daripada Tuhan kau. Kenapa? Karena Elia adalah nabi yang belum pernah mati, Tuhan kau adalah nabi yang pernah mati. Maka ini berbahaya buat agamamu sendiri, dekku. Ya, konklusimu yang kau ucapkan tadi di akhir itu menelanjangi kitabmu sendiri. Apa maksudnya? Ya sudah, kau sepakatilah Nabi Elia lebih tinggi daripada Yesus. Kan begitu. Ya sudah, itu kesimpulanmu sendiri, nggak ada kaitannya dengan aku. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Tadi kan ini kan ada konteks pertanyaan mengenai iman Uni ya, yang Islam. Ini bukan menanyai iman Kristen Uni. Tentang konteks iman ini kan saya bertanya tentang iman Uni. Nah, tadi Uni menjawab sudah mengamini bahwa Nabi Isa itu nabi terbesar, ya. Tapi kenapa Uni tidak mengimani Nabi Isa gitu? Tadi Uni mengamini Isa itu nabi terbesar. Harusnya Uni mengimani Nabi Isa lah yang nabi terbesar itu yang tadi Uni ucapkan. Itu aja Uni. Tahu nggak teman-teman, kenapa saya akan memberikan nama gelar saya nanti adalah tetap Bunda Gembala Abadi? Karena memang ternyata manusia 100% hewan ternak itu betul-betul nyata ada abadi. Ciri-ciri hewan ternak itu masuk kandang, masuk kandang, bersuara tapi tidak mendengarkan apa yang kita omongkan. Saudara kita ini yang 100% manusia ini packagingnya, tapi memiliki sifat hewan ternak dalam dirinya, membicarakan sesuatu yang tidak pernah saya ucapkan.
Dari tadi sepanjang 52 menit lewat 6 detik sampai detik ini saya diskusi. Saya belum pernah mengeluarkan statement bahwa Nabi Isa itu nabi terbesar di kalangan Islam. Saya tidak tahu bisikan Roh Kudus mana yang datang kepada makhluk ini sehingga mengatakan bahwa saya menerima bahwa Nabi Isa adalah nabi terbesar. Apakah dia dibisiki oleh Peneo Mahagios? Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti bagaimana cara menjawab orang-orang seperti si Tanimbar ini. Sudah bertanya, menjawab sendiri. Ketika kita jawab, tidak mendengarkan. Ketika kita jawab sesuatu yang tidak ada kita ucapkan, malah dia katakan kita bilang begitu. Maka lebih baik saya makan habiskan nasi saya ini yang tercipta dari 100% sayur pare, 100% ikan di dalamnya. Apa namanya dalam masakan Ternate ini? 100% sayur pare dan 100% ikan. Ikan tuna, delicious, pahit-pahit, asin-asin enak, ya, makanan favorit orang-orang Ternate, ya. Jadi buat apa saya bicara lagi kalau itu hanya menjatuhkan value, merendahkan harga diri, dan kemudian mengurangi jatah makan siang saya. Mending saya telan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, indahnya makanan ini. Lebih berguna, lebih bermanfaat. Bisa izin bertanya lagi? Lah, Uni bisa. Silakan. Baik, terima kasih Uni. Ini Bunda Gembala dengerin Ini- Bang. Ini Bunda Gembala apa? ini dia mengembala tanpa Iya. perpuluhan Bang ya. Jadi aman nanti aja. Tanpa kolektif dan perpuluhan. Silakan Bang. Uni yang terkasih, dikasihi Tuhan Yesus. Saya mau Tuhan bertanya. Yesus, lanjut. Apa benar di iman Uni Nabi Isa itu bisa menciptakan makhluk hidup, menciptakan burung dari tanah liat? Berarti sama kayak Tuhan dong, bisa menciptakan makhluk hidup. Itu aja Uni. Bisa dijelaskan apa benar? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Yang tidak pernah dia baca pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama saya mau menolak bahwa Yesus itu mengasihi. Kenapa? Setahu saya, ketika Yesus menjadi Tuhan, dia memerintahkan orang yang mengikuti dia itu pikul salib, menderita. 1 Petrus pasal kedua nomor 19, sebab kasih karunia itu adalah ketika kau menderita atas apa yang tidak kau lakukan. Kalau kau tidak mencuri, ya udah kau potong tangan. Udah kau tidak berhak mendapatkan hukuman itu. Itu kasih karunia. Makanya aku tidak mau dikasih Yesus. Karena kasih Yesus ini adalah kasih psikopat, di mana menurut Yesus itu adalah cara mengasihi terbaik adalah dengan membunuh seseorang dengan cara keji. Kedua, saya tidak mau dikasihi Yesus karena Yesus memerintahkan untuk membenci keluarga. Kata Yesus, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, tidak bisa jadi pengikut dia. Jadi aku tidak mau dikasihi Yesus karena menurut Yesus itu kalau kita mengasihi dengan membenci, maaf, aku nggak mau dikasihi Yesus, dan bahkan mengasihi Yesus aku nggak mau. Itu yang pertama. Kenapa? Masih yang pertama. Kenapa aku tidak mau dikasihi sama Yesus? Ya nggak ada gunanya juga dikasihi Yesus gitu loh. Minimal kalau aku dikasihi sama David Beckham ya adalah tanda tangannya, foto bersama dia gitu. Setidaknya kalau aku suatu saat di Instagram foto sama David Beckham, aku terkenal. Ini dikasihi Tuhan kalian, implikasi buat peradabannya nggak ada, ya, nggak akan ada, tidak ada implikasi kebaikan buat aku gitu loh. Dikasihi Tuhan kalian itu nggak ada implikasinya yang baik buat aku. Nah, belum lagi kalau aku misalkannya dikasihi oleh Yesus, terbayang nggak kalian kalau seandainya aku punya keledai kambing, aku capek-capek menghidupi kambingku, capek-capek potong rumput, giliran dia butuh dia ambil begitu aja. Kata dia, aku mengasihimu Rifa, berikan kambingmu, aku membutuhkannya. Karena dia Tuhan, terpaksa aku kasih. Akhirnya aku dalam hati bercarut, aku dalam hati, biadab kau Tuhan, udahlah kau yang menciptakan, kau pula yang ngambil. Aku bilang dia setan, kan berdosa nanti. Ya kan aku nggak mau kan kayak gitu kan. Makanya aku nggak mau dikasihi Yesus. Itu dulu ya Tanimba, terima kasih tawarannya. Tapi lebih baik aku dikasihi sama, aku kayaknya lebih baik dikasihi sama siapa ya, Thanos. Minimal kalau Thanos, dikasihi Thanos, dia punya keinginan untuk memperbaiki dunia ini yang sudah rusak dengan cara mematikan orang, populasi orang. Lebih keren Thanos. Thanos nggak perlu bunuh diri untuk menyelamatkan dunia. Cukup dia jentikan jarinya, cetek,
ya, menggunakan batu-batu yang sudah tersusun banyak dicarinya itu ya. Kemudian dengan itu dia menghabiskan beberapa populasi, meninggalkan orang-orang yang damai dan baik, memusnahkan orang-orang jahat. Keren Thanos. Yesus malah menyelamatkan orang jahat, malah mematikan dirinya sendiri yang adalah orang benar. Mending aku menuhankan Thanos kalaupun pengen kali menuhankan manusia. Terima kasih tapi tawarannya ya. Dan Thanos juga perkasa by the way. Thanos kalau dilihat-lihat mukanya agak aneh memang, tapi ya secara fisik dia perkasa. Setidaknya dia nggak minta bantuan untuk naik keledai. Ya, Thanos itu kurasa kalau aku misalkannya rumahku nanti gentengnya rusak, pasti dia bisa betulin itu. Nah, aku takut kalau aku punya Tuhan kayak Yesus, makan di rumahku gentengku rusak, Yesus, genteng rusak. Dipanggil muridnya, kerjakan itu. Tuhan membutuhkannya. Gimana ini? Kalau Thanos pasti dia mandiri ya. Jadi kalaupun aku harus, terima kasih tawarannya Tanimbar, aku tolak ya. Walaupun aku suatu saat terpaksa menuhankan manusia, mungkin aku lebih baik menuhankan Thanos, minimal Hercules lah. Ya setidaknya Hercules itu ya suka sama perempuan. Ya kan kalau dia jadi Tuhanku nanti kalau dia ada dekat aku, tolonglah jadikan aku istrimu yang ke-100. Mau aku. Ya, karena dia punya 100% tenaga dewa. Itu. Nah, pertanyaannya adalah begini teman-teman. Benarkah Uni Rifa percaya bahwa Isa itu bisa menciptakan? Tidak, saya tidak percaya nabi-nabi itu bisa menciptakan. Yang menciptakan itu hanya Allah. Lalu bagaimana dengan Isa? Nabi Isa itu tidak menciptakan, tapi diberikan kuasa oleh Allah untuk meniupkan ruh dari Allah kepada sebuah burung merpati, ya kalau nggak salah ya ceritanya begitu di Al-Qurannya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Isa itu tidak menciptakan, tapi diberi kuasa untuk menghadirkan ruh di dalam sebuah burung yang tolong pisahkan ya. Pencipta yang tak diciptakan dengan pencipta yang diciptakan itu beda. Aku juga pencipta loh. Kalian tahu nggak kalau aku pencipta apa? Aku nih pembuat loh. Aku adalah pencipta teori Parkour 12 macam. Cuman aku satu-satunya yang mampu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pencipta. Apakah aku Tuhan? Aku menghadirkan sesuatu yang baru. Aku dikatakan pencipta. Pencipta lagu apakah Tuhan? Tidak. Tuhan mau kondo, katanya tampan, juga perkasa, tapi nggak pernah kawin. Nah, itu pencipta lagu. Aku adalah pembuat minyak kemiri. Sesuatu yang sudah pernah dilakukan orang, aku ulangi untuk membuat. Itu bukan pencipta. Tapi kalau aku pencipta lagu, banyak laguku. Contoh, aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk membayar tebusan Bani Israeliat. Tapi sekarang juru selamat hanyalah Nabi Muhammad. Segera bertobat, biar tak mati laknat kau di tempat. Tat. Pencipta lagu. Apakah aku Tuhan? Bukan. Mantap. Aku bukan Tuhan. Kalau aku menciptakan sesuatu yang berasal dari sesuatu yang sudah ada, aku bukan pencipta yang tidak diciptakan. Tapi kalau Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Kalau kita ini pencipta yang diciptakan. Kalau Isa itu pembuat yang diciptakan. Jadi dia bukan Tuhan. Begitu. Mau lagi lagu aku? Baik. Cururut. Parararang. Cururut. Parararang. Yo, orang Kristen maunya cuma bertanya saja, giliran ditanya mencret. Kenapa mencret? Karena semua lidah dan giginya lengket. Yo, orang Kristen kalau ditanya mencret. Aku rapper loh guys. Aku rapper loh. Nanti aku ada lagu rapper ya. Kawan Kristen tak mampu bedakan antara Tuhan dan manusia. Jangankan antara Tuhan dan manusia, antara hewan dengan gembala, dia tak bisa bedakannya. Orang Kristen kalau naik ke koma bisanya cuma tantrum, kejang dan ayan. Inilah Kristen. Kenapa mereka begitu? Karena mengaku punya roh Tuhan. Karena mengaku punya roh Tuhan. Cekidap pam, cikidau, yes.
Oh iya. Selamat siang. Keren banget Uni Rifan ya. Uni Rifan ini multi Izin saya turun ya Uni. Izin turun Ya, sebelum saya turun. Tanimbar. Terima kasih ya sudah tanya jawabnya. Sama-sama Tanimbar. Oke, kata-kata Anak Bunda. penutup. Maaf. Enggak usah kata penutup, enggak usah. Jika Nggak Tuhan penting. Yesus memilih Nggak Uni. penting, nggak penting. Tuhannya itu. Yesus memberkati. Nggak mau Tuhannya Yesus, dipilih Bang. sama Yesus. Nggak mau dipilih Yesus, mending aku dipilih sama Raffi Ahmad, minimal ada nyata orangnya. Nggak mau, aku nggak mau dipilih Yesus. Seandainya ada laki-laki tampan datang menghampiriku dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya, aku tampar. Serius, nggak mau aku. Kamu yang mau si Raffi Ahmad, tapi si Raffi Ahmad yang nggak mau sama kamu, Rifa. Ya terus masalahnya apa? Kok kau yang sibuk? Itu jadi masalahnya. Kalau Raffi Ahmad nggak mau sama aku, kok kau yang sibuk? Iya. Yo, si Budiman datang lagi. Yo, bapak botak yang suka bertanya. Kalau ditanya langsung mencret. Dia sukanya bertanya. Giliran ditanya balik, biasanya matanya terjungkir balik. Inilah Budiman botak. Tak seperti Pak Urus, nama tuannya Yesus. Dia punya anus, itu dipercaya sebagai Tuhan. Us. Ini parah nih. Ya, ini suara Budi tanda-tanda yang Rifa ini. Apa? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda mau gajian? Tanda-tanda Tanda sesuatu. apa? Hah? Sesuatu. Tanda-tanda diurapi. Wah, jadi Kristus aku nih. Yo, si Budiman botak masuk koma, gila ditanya macet internasional. Budiman botak maunya bertanya, dijelasin pura-pura gila karena dia memang orang gila. Yo, Pak Budiman botak berkali-kali naik koma coba untuk diskusi sama polemikus dari kalangan Islam. Tapi Pak Budiman tak mampu mengimbangi karena tak punya ilmu dengan teologinya. Aduh, Sekarang ini, kok kamu ada yang berbeda, Rifa? Dari sebelumnya. Ada apa yang terjadi? Ya? Kata si Jumarmun, inilah akhlak dosen. Ini akhlak mahasiswi. Mahasiswi itu harus kreatif kayak aku nih. Kalian botak seperti Paulus, nama Tuhannya bernama Yesus. Naik di sini cuma bertanya, tak mau ditanya. Macet internasional. Ini mahasiswi kreatif. Aku nih emang gini nih. Kalian kareteng, kalau naik ke sini tidak apa-apa kalau kalian tak punya ilmu, tapi minimal tolong telinganya jangan soak. Capek kita teriak-teriak. Nyambung, Cok. Tunggu. Kalian oten, kalau naik ke sini tak ada ilmu, kami tahu, tapi tolonglah udah botak, telinga jangan soak karena kami capek teriak-teriak. Keren loh. Bentar. Kawan oten, kalau naik tak berilmu kami tahu, tapi tolong telinga jangan soak, walau botak telinga jangan bengkak, capek kami teriak-teriak. Keren. Mantap. Kreatif. Nggak bisa ngikut-ngikutin. Mau niru kreatifnya aku. Nggak bisa kau. Aduh ya Allah. Cok, itu kan bahasanya Ardiansa sama Iqbal. Aku ngikutin aja. Cok, katanya kan. Berarti kamu terikut-ikut sukanya gitu ya? Suka-suka aku lah. Mau terikut-ikut, terseret-seret. Yang penting aku tidak tertombak-tombak. Masa kamu hanya suka terikut-ikut? Aduh, berarti gak punya pendidikan. Ini si Budiman ngapain naik ke sini macam mama yang mau ganti kelamin. Naik ke sini cuman curhat, dikirain dia mau bertobat. Si botak ini tak juga sehat, kepalanya masih kena santok. Selamat siang, Mbak Uni. Ya halo. Siang, ya. Siap. Ya, bro. Boleh saya Lihat nanya nggak? sekali. Namanya Siap. siapa, bro? Ya. Agamanya apa, bro? Boleh bertanya dengan catatan. Agamanya Kristen. Namanya siapa? David. Itu nama terang-terang. Boleh saya nanya? Nggak jelas nama terang-terangnya itu. Entah apa ini tulisannya itu. David. Ada bahasa-bahasa pakai huruf-huruf ininya. Nggak jelas. Makanya aku tanya. Ya. Oke, David. Ya, David. Baik, boleh aku David. nanya? Memang haknya umat Kristen di sini hanya bertanya saja kalau awam, David. Oke. Berarti ini aku nanya nih. Ya memang cuma bertanya aja, David. Tanya lah. Ya. Berarti ini aku nanya nih. Ya. Telinga si David sepertinya soak.
Nggak mesti aku harus teriak-teriak. Sudah Berarti aku ini bilang kau boleh bertanya. Dia tanya lagi, bolehkah aku bertanya? Sudah aku bilang kau hanya boleh bertanya. Dia tanya lagi. Ini parah ini. Bertanya. Sudah aku bilang kau boleh bertanya. Dia bertanya lagi, bolehkah aku bertanya? Sudah sampai berapa kali kita harus mengulangi ini? Apakah kita harus mengulangi Ajaran sampai Ustaz mati? ini benar atau salah, Tidak, Fit. Mbak? Aku Oh, bertanya, ajaran- bolehkah aku ini. bertanya? Sudah aku bilang kau boleh bertanya, masih diulangi. Soalnya Bolehkah aku bertanya? Pak Ustadz itu ajaran kita itu bukan ke ajaran yang benar, tapi ajaran yang salah soalnya Ustadz. Itu bukan pertanyaan, Sekarang itu adalah banyak viral- pernyataan dan kau viral tidak itu berhak kan menyatakan gini. pernyataan di sini kecuali kau punya hak. Enggak, ini Di kan sini kau ajaran cuma Ustadz boleh itu bertanya kan- saja. Kalau kau tidak bertanya mengerti saja. arti Ini perbedaan ajaran pertanyaan itu dengan ajaran dari pernyataan, mending mana? kau turun. Maunya itu Kalau ajaran kau dari tidak mana mengerti gitu loh. bahasa Indonesia, apa pertanyaannya? Gini, aku tanya nih. Apa? Ini aku mau nanya sama Mbak Ibu. Dari Ini tadi Mbak kau Ibu, disuruh saya bertanya, panggil tapi lah. dari tadi prologmu nggak selesai. Bertanya Ini saja, kan, belau. ini kan gini, dengar dulu. Ini kan kita lihat di video media sosial kan banyak. Apa ini? Aku tak mengerti dengan ucapanmu tadi ada sesuatunya. Umur ini kan Apa, oi? ajaran dari mana? Dari Aku Quran nggak mana? ngerti, Apa kau dari tadi Quran bicara apa pakai di Karang? sesuatu Itu. apa? Cabuli anak di bawah umur itu kan gimana? Apa kata dia Ah. ini, Greg? Dia ngomong apa? Ustadz ini, coba jelaskin dulu. Itu ajaran dari mana? Apa? Cabuli anak di bawah umur nih ajaran Oh, dari itu mana? ajaran dari Bible. Karena di dalam Nah, Bible Bible. anak kecil Oh, itu umur 3 berbiar tahun masuk surga. dicabuli. Namanya ada cabuli dilarikan, anak di cabuli bawah sama umur. Ishak nenek Anak moyang pesantren. Yesus. Ha. Ini dalilnya nih, ini ajarannya dari sini nih. Mencabuli itu hanya ada dalam Bible. Ini contoh nih. Menurut sefaria.org, Iya, ini adalah masuk, diam masuk, dulu. Kau masuk. bertanya, aku jawab kok kau pula berisik. Oke, Kau diam dulu. diam. Ajaran cabul itu datang dari kareteng. Kenapa Bible-nya cabul? Kenapa? Nenek moyang Yesus cabul menurut kareteng karena mengawini anak usia 3 tahun. Di papap paginanya pecah ini. 3 tahun dikawini sama nenek moyang Yesus. Kemudian ajaran cabul itu hanya ada dalam kareteng karena yang bilang orang Amerika. Bible itu di-ban karena vulgar, ya. Ajaran tombak lubang Mary. dubur itu karena adalah baca Bible, ya. Nih, Mary. Bible di-ban nih. Waduh, Di-ban di Amerika. Jadi kalau ada orang-orang cabul karena mereka baca Bible, kenapa aku kadang-kadang suka vulgar bicaranya? Karena aku sering baca Bible. Gara-gara baca Bible, aku sering berkata-kata agak vulgar. Contoh aku bilang pelir. Pelir itu bahasa Mary. Bible. Gimana kata pelir? Pelir hanya bisa kita temukan di Bible. Pelir. Pelir teman-teman, buah pelir. Aduh, pelir ini kok orang yang hancur buah pelirnya bahasa Kalau Bible. cabuli kayaknya masuk surga deh. Diam dulu, ini Tuhan kau yang cabul juga ada. Tuhan cabul juga ada. Tuhan cabul banyak nih. Tuhan yang suruh nabinya Hosea untuk mencabuli perempuan sendal. Ini dalam kitab Hosea, teman-teman. Oh, kalau kau mau belajar menghujat, kau paham ngeri, kitab ngeri, kau ngeri, dan tak ngeri, malu ngeri, kau ngeri, nih. ngeri. Hosea pasal 2 ayat 1. Tuhan suruh cabul, ya. Tuhan cabul suruh nabinya telanjang bulat nih. Kencang, teman-teman, kencang. Ini Hosea pasal 1 ayat kedua. Tap langsung teman-teman, karena di sini kita lagi melihat ayat-ayat cabul, ya. Kita lihat ayat-ayat cabul. Nih, pertama bahwa Bible itu cabul, itu kata siapa? Bukan kata kita, tapi kata siapa? Kata ini nih. Nih, dianggap vulgar, dianggap cabul. Vulgar ini cabul, dianggap cabul. Dan berisi kekerasan sekolah Amerika Serikat haramkan Alkitab cabul bol cabul. Gimana cabulnya itu? Di sini ada kata buah pelir, ada payudara, buah dada di sini di jama-jama teman-teman pentilnya disayangi. Ya, buah dada kami punya ada di sini ya. Ini dia cabul. Ya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Yo, remak dada itu hanya ada di dalam Bible. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan. Au. Dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Ini ayat cabul. Seperti dua anak rusa, buah dadamu seperti anak kembar kijang tetek lagi tentang cabul. Hai, ini bukan kitab, ini cabul. Ini cabul, bukan kata saya, kata orang yang tinggal di Amerika. Inilah kenapa banyak pencabulan, karena banyak mungkin orang baca Bible. Mereka dengar ya, ini apa lagu nih? Firman ilahi kalau dibaca menambahkan pengertian iman.
Tapi bukan firman ilahi dibaca membuat birahi. Firman ilahi kalau dibaca tidak membuat tegang, tapi firman ilahi kalau dibaca membuat kita berilmu pengetahuan. Firman ilahi kalau dibaca tidak membuat kita mendesak tapi firman ilahi kalau dibaca membuat kita berhikmah. Ini bukan firman ilahi, ini adalah kitab cabul. Begitu ya. Baca firman ilahi, hati menjadi tenang. Baca kitab mereka, anunya jadi tegang. Baca Al-Quran kalam ilahi, kita mendapatkan amunisi iman. Kitab mereka sudahlah birahi langsung ngecros di sembarangan tempat. Inilah dia bukti Al-Quran itu firman ilahi. Kalau dibaca tidak bikin burung jadi tegang. Inilah dia bukti Al-Quran itu firman ilahi. Apabila dibaca membuat jiwa kita jadi tentram dalam desa dan bilang lampir tahun 2025. Ajaran Muhammad, makanya Ustaz pada ikut. Ajarannya Yesus. Tuhan kau mengambil upeti perawan bilangan pasal 12. Kau tengok bilangan di tanggal 12, Tuhan kau bilang apa? Kalau dia sudah tidak perawan, bunuh. Kalau dia perawan, bagi 3. Karena Tuhan kau minta upeti perawan bilangan 31. Tuhan kau minta upeti perawan. Pertanyaanku, diapakan itu vaginanya? Dicolek-colek atau dijilat? Kau jawab sendiri. Tuhan kau minta upeti perawan. Pertanyaanku, kenapa ada unsur vaginanya? Kenapa upeti harus ada unsur vaginanya? Itu gimana? Muhammad nikah anak anak berapa umur? Nenek moyang kau menikahi perempuan umur 3 tahun. Jadi kalau ada pedofil di gereja, itu karena buat kau. Nenek moyangnya pedofil. Mana buktinya banyak pedofil di gereja? Ini bukti pedofil lebih banyak di gereja. Mana buktinya? Ini dia kawanku. Data-datanya ada. Nih, di gereja kau banyak pedofil. Ini gereja kau. Kau jawab. Aku sudah menjawab pakai nge-rap. Aku nge-rap sambil menjawab karena aku perempuan yang kreatif. Kau tengok ini. Komisaris Perancis mengatakan ini pedofil. Pedofil di mana? Bukan di pondok pesantren. Komisi Perancis wakicot 3.000 pedofil. Katolik Perancis. Anjay, bejir. Aduh, cederkan. Aduh, Majang. 3.000 pedofil di gereja. Aduh, Majang. Yang ada itu di dalam agama kau. Ini buktinya agama lendir. Judulnya agama lendir. Kau baca ini baik-baik ya, anak muda ya. 200.000 anak-anak jadi korban pelecehan seksual di gereja. Skandal pelecehan seksual, film dokumenternya rilis. 7 kasus pelecehan seksual terbesar gereja Katolik. Pastor Jerman melecehkan ribuan anak. Ratusan pastor di Amerika melecehkan ribuan anak. Ada ribuan sejak tahun 19 anak. Gereja Texas rilis 286 korban pendeta. Anjay. Pendetanya aja yang memperkodok 286 korbannya berapa itu? Satu orang korbannya 5 kali 5 itu. PBB Kecampatikan terkait pelecehan seksual. 4.800 anak Portugal jadi korban pelecehan seksual gereja. Skandal gereja Chile, pelecehan seksual, lendir, pagina. Karena kitabnya isinya pagina semua. Otaknya pagina aja. Pagina isi otaknya. Makanya di dalam kitabnya itu soalnya ada tutorial pegang biji dada cewek. Di dalam kitabnya Kristen, Tuhan menceritakan proses meraba-raba payudara dan meremas pentil dalam kitab Yesaya 23 ayat 20. Di situ kelahnya sebesar punya keledai, panjang maninya seperti punya kuda. Bagi kami umat Islam, itulah ayat cabul. Firman Tuhan dibaca bukan bikin sange, tapi kalau dibaca bikin kita makin pintar. Ini makin dibaca makin sange, ini makin dibaca makin ilahi. Apakah ini mungkin firman Tuhan atau firman setan? Makan dulu biar kuat kamu. Sarapan belum? Apa?
Udah teratan belum? Berkut Apa sih, Bang? Udah teratan belum? Di dalam Al-Quran tidak ada ayat cabul, tidak ada tutorial ihi skidi papap hoba hoba on the sky. Apabila dibaca Al-Quran semakin tambah wawasan. Kalau dibaca Bible semakin semakin Saya merasakan yang enak ini. otak mulai berahi dia. Kalau kita walaupun kita di ranah teologi tentang itu, kita tidak gampang birahi. Umat Islam ini nggak gampang birahi. Beda sama pasturnya gampang melepaskan anak kecilnya langsung birahi. Ngeri. Yang aku bilang apa kan? Tidak mungkin Tuhan mengajak manusia agar muda itu sangean. Masa ini Tuhan nggak tahu psikologi manusia? Nggak mungkin, guys. Tidak mungkin firman Tuhan itu membuat kita sange. Kalau ada firman Tuhan membuat kita sange, berarti Tuhan sengaja membuat kita itu cenderung untuk berzina. Karena ketika kitab suci itu disampaikan, harusnya yang di-trigger adalah ilmu pengetahuan dan juga akhlak mulia. Bukan malah di-trigger supaya menjadi orang yang coli setiap malam gara-gara baca kitabnya. Aduh, Kristen ini kalau kita diskusi ilmiah, kenapa sih mereka tuh bahas selangkangan terus ya? Heran saya. Kalian bahas selangkangan di sini babak belur. Karena di kitab kalian isinya situ full semua. Kalian tanya pula ustadz itu, ya? Pastor kalian ada ribuan tutorialnya korbannya. ya? Ada lagi tutorialnya. Ada tutorialnya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi sayang, karena suamiku tidak di rumah sayang. Ayo, marilah, tempat tidurnya sudah kubentangkan. Yuk, Bang. Ngeri. Halo Umi. Halo, Gerson. Halo. Ya, Gerson, silakan kalau Kristen kamu bertanya saja, Gerson. Iya, saya Kristen. Tutup layar teman, Ya, silakan bertanya aja. Share bismillah, kencangkan teman. Nah, itu judulnya kan Yesus fiktif, mitos, oten, dungu. Oke, berarti saya menjelaskan 3 variabel ini ya. Yesus itu fiktif menurut 4 ahli yang kredibel, tak terbantahkan, dan teorinya make sense secara rasional, terbukti secara empirik. Yaitu diantaranya adalah mereka bernama, ya. Pertama, nama tokoh yang mengatakan Yesus itu adalah tokoh mitologi, agamanya Kristen, seorang profesor, dan dia adalah ahli dalam perjanjian baru juga. Bernama yang pertama ya, George Albert Wells. Barakallahu fikum, ya. Sehat selalu. Yang kedua, yang mengatakan Yesus itu tokoh mitos, Tom Harpur. Yang ketiga, yang mengatakan Yesus tokoh mitos, Richard Carrier. Yang keempat, yang mengatakan Yesus itu mitos adalah Robert McNair Priest. Nah, ternyata tidak ada antitesis yang betul-betul ilmiah yang mampu membantah mereka. Karena pada faktanya Yesus tidak terbukti secara historikal ada, karena tidak memenuhi syarat-syarat fakta sebagai sejarah. Fakta sebagai sejarah itu harus empirik, kredibel, dan betul-betul terjadi peristiwa besar yang terjadi yang dialami seorang tokoh. Yesus itu bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai tokoh? Dia itu oknum yang dianggap menyesatkan pada waktu itu, dan sehingga dia dibunuh kemudian. Walaupun Yesus yang dimaksud kita tidak tahu Yesus mana, karena nama Yesus itu banyak pada waktu itu. Jadi yang terakhir, oten dungu. Betul, orang Kristen yang naik komal kami itu biasanya dungu. Dungu itu definisi untuk orang yang berpikiran sempit, tidak berilmu pengetahuan, tahu, dan bahkan tidak mengerti dengan apa yang dipertanyakan gitu loh. Kalau mau dibuktikan boleh, bahkan menyalahi kaidah akal sehat manusia. Sepakat nggak Gerson kalau Uni bilang kalau Kristen itu dungu? Sepakat nggak, Dek? Enggak sih, saya nggak sepakat ya. Oke, Gerson, kalau kita definisikan kata dungu adalah orang yang menentang akal sehat dan logika sederhana dan juga menentang ilmu pengetahuan.
Sepakat Ya nggak? itu yang Dungu. itu yang Bung Rocky sering ucapkan itu. Bung Rocky sering ucapkan Betul ya? itu. Berarti Anda sepakat dengan pernyataan Bung Rocky begitu? Itu kan bagi orang-orang yang tidak mengerti tentang Saya tidak tanya apa dulu. Saya tanya kamu sepakat tak dengan definisi dungu dari Bung Rocky? Orang yang minim literasi, orang yang menentang akal sehat, orang yang bicara nggak ada landasannya, kemudian sok tahu, banyak bicara pula. Sepakat tidak kalau definisi dungu adalah begitu? Itu saja sayang. ya saya sepakat dengan orang-orang Oke. yang tidak Nah, mempunyai. kalau begitu bagaimana saya membuat sebuah klaim bahwa saya bisa membuktikan kalau Gerson adalah orang yang dungu di sini? Berani nggak? Bagaimana cara membuktikannya? Oke, dengan mengajukan 3 pertanyaan dan kamu menjawab. Kamu tahu silogisme? Silogisme itu ada premis 1, premis 2, lalu baru kemudian kesimpulan. Saya hanya 3 pertanyaan saja, konfirmasi saja. Pertanyaan saya, definisi kekal itu artinya menurut kamu apa, Gerson? Kekal itu kan yang abadi gitu kan. Abadi ini pernah mati nggak? Yang tak terhenti gitu, selama-lamanya. Abadi ini pernah mati nggak? Enggak. Enggak. Oke. Lalu pertanyaan saya, apakah Yesus itu adalah pribadi yang kekal? Iya, kekal dia. Kamu dungumu udah akut. Kamu sendiri yang bilang bahwa kekal itu artinya tidak pernah mati. Tapi kau bilang Yesus itu kekal. Sebenarnya dia pernah mati. Makanya aku dungu. Udah ya, terbukti ya, Gerson dungu. Ya itu kan dia bangkit kembali itu. Dia hidup. Aku nggak dia bahas naik ke sorga. bangkitnya, yang kubahas itu adalah kekal itu artinya tidak pernah mati. Kau bilang Tuhan kau itu, kau bilang tadi, kau sudah sepakati bahwa kekal itu artinya tidak pernah mati. Tuhan kau pernah mati, berarti kau dungu. Ini aku Nah, bilang itu dalam kemanusiaannya loh, dalam kemanusiaannya. Apa istilah? Coba kau tunjukkan kamus kepadaku tentang definisi kemanusiaan itu apa? Nggak ngerti aku. KBBI nggak ada mengatakan kemanusiaan ke 100%, nggak ada. Pakai ilmu apa ini bicara? Ilmu cocokologi. Ku bilang sekali lagi ya, orang dungu itu akan terbukti dari apa yang dia lakukan. Dia menentang perkataannya sendiri dan dia keluar dari kaidah ilmu. Kekal artinya tidak pernah mati. Dia ingkari itu dengan mengatakan Tuhan saya pernah mati. Dungu, akut, gelang ungu. Udah Gerson, gelang ungu. Enggak lah, saya nggak terima itu loh. Tidak ada orang dungu ngaku dia dungu. Tidak ada orang gila ngaku dia gila. Tidak ada orang psikopat ngaku dia psikopat. Bentar. Orang dungu mengaku dia dungu berarti dia sudah tidak dungu lagi. Itu orang yang bertobat dari kedunguannya. Orang psikopat sadar dia psikopat, maka dia tidak bisa dikatakan psikopat lagi. Artinya dia sadar kesikopatannya. Orang gila kalau sudah tahu dia gila, maka dia sudah bisa jadi dia sembuh dari kegilaannya. Maka kau ini orang dungu yang sedang dalam proses menuju kepada kedunguan yang lebih parah. Yesus kan sudah kembali kepada kealahannya, Kita lagi tidak membahas Yesus. Saya tidak bahas Yesus. Saya bahas kau dia berada dungu. dalam kekekalannya. Variabel kita bukan bahas tentang Yesus, kita bahas tentang kau dungu. Tadi kau sudah akui, dungu menurut Rocky Gerung adalah orang yang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan kaidah ilmiah, sok tahu, keras pula suaranya, nggak ngerti apa-apa, tapi banyak pula bicaranya. Kau sepakat tadi dungu. Maka aku buktikan, kau bilang nggak bisa. Aku coba buktikan kalau aku bisa buktikan kau dungu. Oke, kau bilang gitu kan. Nah, tadi ku tanya sama kau, Gerson, arti kekal apa? Abadi, tidak pernah mati. Tuhan kau kekal nggak Yesus? Kekal. Padahal kau percaya Tuhan kau mati dalam kitab kau, berarti kau dungu. Karena kau telah menentang akalmu sendiri. Sudah jelas dikatakan yang namanya kekal tidak pernah mati, tapi kau katakan kemudian kekal itu pernah mati, kan dungu namanya itu. Dungu akut. Bagaimana mau diskusi dengan orang dungu? Nggak bisa. Makanya bertanya saja. Karena banyak orang Kristen yang awam plus dungu, di sini hanya bertanya saja. Pandanganmu itu kan menurut pandanganmu. Pandangan kau tadi, kau yang bilang tadi sepakat Rocky Gerung tadi, apalah kau ini? Kan kau yang bilang definisi dungu yang diusung oleh Rocky Gerung, 1, menentang akal sehat, 2, menentang kaidah ilmiah. Yang kubawa tadi itu KBBI itu. Kekal itu artinya adalah tidak pernah mati, abadi. Itu KBBI, kau tentang kemudian. Lalu kau bilang Tuhan itu kekal nggak? Tuhan kau Yesus kekal, kau bilang, tapi dia pernah mati dan bangkit. Kan dungu kau itu. Mana pernah kau sadar kalau kau dungu? Kenapa? Karena kedunguan itu adalah sebagian dari iman. Kedunguan itu sebagian dari iman bagi Kristen. Ya, kalau di Islam itu malu sebagian dari iman, dengar ya. Di Islam itu malu sebagian dari iman, di Kristen kedunguan sebagian dari iman.
Bukan aku yang bilang kau dungu, Son. Kau sendiri yang mengatakan kau dungu. Kau nggak bisa bantah. Kau yang bilang kok. Kau sepakat kalau orang dungu itu menentang akal sehat dan ilmu pengetahuan. Kau yang bilang. Itu kan menurut pandanganmu. Itu kan menurut pandanganmu, pengertianmu. Apa perlu diulang lagi konfirmasi tadi? Oke, aku tanya lagi. Kekal definisinya apa? Arti kekal apa? Lah itu kan saya sudah jawab tadi bahwa Apa artinya? itu orang yang selama-lamanya kan tidak pernah yang mati kan? abadi, gitu. Ya pernah mati nggak kalau orang kekal nih? Pernah mati? Oh jadi orang kekal itu pernah mati? Udah berubah definisi ya? Contohnya gini kan? Contohnya gini. Contohnya gini. Senang. Tunggu dulu. Kamu sebagai orang Islam percaya kalau nanti kamu setelah kamu mati, kamu bangkit, kamu hidup kekal kan? Itu dimensi lain, bukan dimensi sekarang. Kita bicara dimensi sekarang. Kamu percaya itu? Kalau seandainya bicara, tolong kau dalam ruang lingkup dimensi sekarang. Apakah dalam definisi sekarang ini kekal itu orang pernah mati? Itu aja. Kau jawab. Kalau memang definisi kekal orang pernah mati, berarti kita semua kekal ini. Sepakat kau? Kita semua kekal. Karena kita nanti mati terus akan hidup selama-lamanya. Sepakat kau? Ajukan itu ke dalam lembaga KBBI biar kau diterima. Karena aku tidak sepakat. Karena dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan kita bicara tentang apa yang empirik sekarang ini, bukan bicara apa yang nanti setelah kematian. Kita lagi nggak bikin kamu menjadi surga nanti, kita lagi bikin kamu di sini. Secara definisi artinya orang yang tidak pernah mati. Apa sesuatu yang tidak pernah mati, yang keberadaannya tidak berawal dan tidak berakhir. Lalu kau bilang Tuhan kau mati, lalu kau bilang dia kekal, maka kau terima kalau kita semua kekal. Apa-apaan ini Kristen? Dirubah pengetahuan sama kareteng ini sampai kekal pun artinya pernah mati. Aduh, berarti menurut si kareteng ini nanti kita semua kekal. Kita ini manusia kekal guys. Kenapa? Kita nanti mati terus bangkit lagi, hidup selama-lamanya. Oh my god, berarti kita sama kayak Tuhan katanya. Berarti setelah kamu mati nanti nggak ada kehidupan baru begitu. Kau bedakan konteks. Kalau kita bicara tentang kehidupan dunia ini, maka KBBI ini adalah karya ilmiah yang digunakan untuk konteks hidup sekarang. Maka kita tidak bicara tentang nanti dimensi lain setelahnya. Pahami itu baik-baik. Dimensi lain setelahnya itu tidak ada kaitannya dengan KBBI. Paham kau? Kita bicara tentang definisi kekal dalam cakupan umum. Artinya kekal itu adalah sesuatu entitas yang tidak pernah mati. Tuhan kau pernah mati dan terjadinya kemarin di abad pertama. Ya bukan nanti di surga Tuhan kau mati dan bangkit. Nanti di abad pertama udah terjadi kematian Tuhan kau. Ngeri. Nah, kita bicara tentang apa yang menjadi cakupan kita, wilayah dimensi kita. Kok kau bawa pula masalah surga? Surga itu tidak ada kaitannya dengan definisi KBBI kita. Itu sesuatu yang dimensinya sudah di luar dari dimensi dunia ini. Inilah Kristen gelang ungu, pakailah gelang ungu kalian, berobat kalian, mecot. KBBI berobat dia loh. Kekal artinya pernah mati loh. Kekal aja pernah mati artinya berarti Tuhan itu artinya adalah manusia. Makanya dia Kristen. 3 sama dengan 1, Tuhan sama dengan manusia, kekal sama dengan mati, berkuasa sama dengan lemah, mati ditombak. Itu guys. Mereka ini logikanya terbalik. Berkuasa artinya lemah, Tuhan artinya manusia, mati artinya kekal, hewan artinya pengembala, domba artinya pengembala. Aima Jang, Aima ini aku bilang kamu konten Indonesia segera rilis. Ini logika Oten. Saya mau bertanya. Yang fiktif sebetulnya itu Yesus atau Muhammad sih? Yesus lah, kan di sini aku membuktikan Yesus fiktif. Kalau Nabi Muhammad ada data arkeologisnya, dia diakui sebagai tokoh. Setidaknya orang Kristen di abad ke-7 saja, Yohanes Damaskus mengakui keberadaan dia sebagai tokoh yang membawa ajaran baru. Nangis kau kan? Ini tunggu dulu, Bang. Nabi kan? Dia kan nabi. Nabi itu kan. Oke, sebentar Bang Gerson, sebentar Bang Gerson. Kristen, di sini kalau bertanya bukan diskusi sama saya, kamu bertanya jadi murid. Kalau kamu di sini membawa pandangan keliru, diam dulu, kau tidak berhak menjelaskan. Yang menjelaskan Bunda Gembala kau bertanya. Oke. Ya, Kristen yang awam kayak kau, yang logikanya kayak lo gila ini, yang mengatakan bahwa kekal itu sama dengan mati dulu, maka tugasmu hanya bertanya. Kenapa? Kalian jangankan diskusi ya, mohon maaf nih, bertanya aja kami ragu nih, bisa apa enggaknya. Kaki kau dipasung, jangan-jangan. Membedakan kotoran dengan makanan kayaknya kau nggak bisa, Dek.
tertarik loh dengan logika terbalik tadi, Uni. Iya, betul deh. Mana-mana orang memperkenalkan Tuhan itu kan dengan kekuatannya dia. Ibarat orang jual panci nih, pancinya kuat, kan harus dibuktikan kekuatan pancinya, bukan dibuktikan kelemahan pancinya. Wah, kalau dia beda, dia jual panci. Beli panci aku. Apa hebatnya pancimu? Kan bolong panciku. Hebat lah, panciku bisa bolong. Begitu dia promosikan Tuhannya ke kita. Rifa, Tuhanku hebat. Apa kehebatan Tuhanmu? Bisa mati dia, Rifa. Sama itu. Apa hebatnya baju kau ini? Ngeri. Baju yang kejual ini nggak muat sama badan siapapun. Kira-kira orang waras nggak mau beli panci bolong itu nih? Ada orang gila sama orang gila ketemu sama orang gila. Logikanya gitu, Bang Gerson. Itu yang Muslim pengen tunjukkan kepada kalian. Kalian disuruh beli panci buat masak toh. Tentunya pancinya yang bagus, bukan panci yang bolong. Sama dengan bertuhan. Kita bertuhan tuh bertuhan kepada Tuhan yang kuat, yang bisa nolong kita, bukan yang Tuhan yang tidak bisa nolong dirinya sendiri. Bukan Tuhan ditolongin. Itu Bang. Kalau dia tidak, Tuhanku hebat, Rifa apa? Kau mayatnya aja diturunkan loh dari siang salib loh. Terus saya kan percaya Yesus satu juru selamat. Itu kan iman saya. Yaudah, mari kita bahas ini. Mari kita bahas tentang Yesus juru selamat. Coba kau tunjukkan sama aku di mana Yesus pernah berkata dia menyelamatkan orang Kristen. Yang setahu aku dia nggak menyelamatkan orang Kristen. Mana dalilnya? Matius 7 nomor 15. Kau baca. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, tetapi yang mengikuti perintah Allah Bapa. Apalagi, apakah kami ini lalu berkatalah orang Kristen? Itu dia menegur yang bernubuat dengan namaku. Para ahli Taurat, orang Farisi. Yaudah, ayat berapa itu? Dalam konteks itu ayat dia menegur ahli Taurat, orang-orang Farisi yang membawa nama Tuhan. Kutanya dulu. Tidak kau menjelaskan di sini. Salah. Kau pernah baca ayatnya? Itu di dalam konteks Tuhan Yesus menegur ahli Taurat, orang-orang Farisi. Saya tanya, kau pernah baca ayatnya enggak? Pernah baca ayatnya, Dek? Saya pernah baca ayatnya. Kalau kau memang pernah baca ayatnya, coba saya tanya, perikop ayatnya berjudul apa? Macet. Nggak tahu dia. Sok tahu, nggak tahu apa-apa menjelaskan. Nggak tahu ayatnya tapi sudah berani menjelaskan, guys. Kristen itu lucu, guys. Mereka nggak perlu baca kitabnya, tapi mereka mampu jelaskan loh. Nggak perlu baca Bible-nya mereka. Ngeri. Pokoknya mereka tahu. Kalau baca Alkitab harus mengerti konteksnya. Dia berbicara kepada siapa? Kau aja nggak baca kok. Apa yang kau bilang baca? Kau aja nggak baca. Kau baca nggak ayatnya? Ngerti konteks pembicaraan Yesus. Ya, kau ngerti. Apa lu bahasa Ahatam aja? Kau ngerti konteksnya? Kau ngerti konteksnya di situ? Alkitab lu comot-comot aja. Lu harus mengerti konteksnya. Pada masa itu dia berbicara tentang siapa? Lu nggak ngerti, pasti tanya nggak jawab. Kau ngerti konteksnya? Kamu mengerti konteksnya? Loh, kok gimana sih lo? Kalau saya tidak mengerti, dengar Gerson. Kalau saya tidak mengerti konteks kitabmu, wajar, saya bukan Kristen. Kau, kutanya sebagai Kristen, ngerti konteks ayat itu? Saya mengerti lah konteks itu. Apa judul perikopnya? Itu kan dia menantang para nabi-nabi palsu, Saya tanya apa judul perikopnya? Apa itu? Yang sembarang membawa nama Tuhan. Saya tanya, Dek, jangan tegang, Dek. Santai. Apa judul perikopnya? Lu baca di situ perikopnya bilang apa? Kalau gitu kau nggak tahu, aku pula yang suruh baca, hantu. Lu baca kan tadi kau yang tuduh. Rifa tidak ngerti konteks. Rifa tidak ngerti konteks. Aku wajar, aku bukan Kristen, nggak ngerti diam. Kok aku pula yang kau suruh baca? Kan kau yang tuduh aku nggak ngerti konteks. Ya udah, kalau aku nggak ngerti konteks ini wajar, karena aku bukan oteng. Karena konteks ini adalah doktrin yang ditanamkan, bukan isi dari kitab suci. Judul perikop itu adalah tambahan bapak gerejamu. Aku tidak wajib mengetahui seperti itu. Nah, kau kan ngaku Kristen, lebih hebat dari aku. Kau jelaskan sama aku, apa judul perikopnya? Kau aja nggak tahu judul perikopnya, kau pula juga ngajarin aku tentang kontak. Kau kusantet nanti. Ditanya tentang judul perikopnya apa? Kamu baca perikopnya. Apa judul perikopnya? Matius 7:15 itu seluruh ayatnya apa perikopnya? Baca, you yang baca. Ya kalau gitu aku yang lebih tahu daripada kau. Kalau gitu aku nggak perlu baca aja, aku udah tahu. Karena aku tahu, makanya aku tes kau, pengetahuan kau. Saya bisa baca, saya bisa buka, tapi you baca sekarang. You baca. Nggak usah kau ajar, karena aku cara baca kitab kau. Udah bolak-balik aku baca kitab kau tuh, bahkan Tuhan kau pun aku baca. Tuhan kau aja aku baca. Kau tadi yang sok-sok tahu mengatakan aku nggak paham.
Kalau aku tidak paham, wajar saudara, karena aku bukan Kristen. Gak penting bagi kami tahu kontek itu, karena itu bukan datang dari hermeneutik yang betul, tapi itu adalah subjektif, pendapat pribadi, pendapat oknum, pendapat komunal. Akulah. Apa? Kalau aku bilang aku Tuhan memang. Apa ini? Kata Yesus. Jangan kamu dulu tahu dari Matius 7:15 itu apa perikopnya. Anak Tuhan punya Roh Kudus tapi nggak tahu perikop ayat sendiri. Konteksnya juru selamat. Sebagai Kristen kau sendiri nggak tahu perikop ayat Kan kau. kita berbicara di dalam konteks juru selamat. Jadi saya mengakui Saya Yesus Kristus tanya adalah Matius juru selamat. 7:15. Saya mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan kau adalah orang yang diselamatkan. Kenapa? Betul. Yesus berkata, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah yang mengikuti perintah Allah Bapa. Kehendak Bapakku di surga, betul. Tahu kau? Dan kau sebagai orang yang memanggil dia Tuhan, Tuhan. Lalu dijelaskan di situ bahwa nanti orang ini berkata, bukan kajian dulu. Kalau kau tahu, kau jelaskan sama aku. Disuruh jelaskan nggak bisa jelaskan. Iya, kau diam dulu. Disuruh mendengarkan nggak bisa mendengarkan. Memang hewan domba kau ini loh. Kau dijelaskan nggak mau dijelaskan. Kau baca itu Matius 7:15 itu satu perikopnya sampai berapa ayat di bawah itu. Itu yang namanya perikop atau konteks. Nggak ngerti kau konteks, kau taunya softtek. Ya, Matius 7:15 itu sampai di ayat 20 di bawahnya 25-an, ya 25-an tuh, betul 23-an lah. Itu bicara tentang Yesus sedang menyampaikan bahwa ada nanti Paulus, tahu kau, pengajar sesat, yang mana si pengajar sesat ini membatalkan hukum Tuhan. Makanya nanti yang masuk neraka itu adalah yang tidak mengikuti perintah Allah Bapa. Kenapa? Karena yang masuk surga adalah yang mengikuti perintah Allah Bapa. Kau pengikut Paulus yang membatalkan perintah Allah Bapa kepada orang-orang di zaman Abraham, itu perjanjian kekal, bersunat dan tidak makan babi. Ngeri. Makanya kau masuk neraka. Dan di sini dikatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buah kelakuan Kristen kita mengenal kalian ini sesat atau tidak. Maka lihat sepanjang sejarah peradaban, mana agama yang paling banyak merusak peradaban? Kristen. 500 tahun inkuisisi, 400 tahun perburuan penyihir, 200 tahun kolonialisme, asimilasi dan paksaan. Inilah sejarah Kristen. Perang juga salib. Perang kok salib? Mana ada Islam perang Ka'bah? Adanya perang onta. Perang kok salib, simbol salib, simbol kutuk kok simbol kasih. Ngakunya agama kasih, yang ada perang salib. Mana ada perang Ka'bah, perang Al-Quran? Nggak ada. Kalian yang ada perang salib, ya. Jadi ketika Yesus berkata begini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Yesus berkata di sini ada penyesat yang dia kelakuannya itu ibaratkan pohon yang buruk. Siapa dia? Paulus, pohon buruk. Kata Yesus, tidak mungkin, di ayat 18-nya tuh, tidak mungkin ada pohon buruk berbuah baik. Kata Kristen, mungkin pohon buruk itu akhirnya berbuah baik. Makanya kau terima Paulus menjadi rasul. Karena kalian tidak mengikuti perkataan Yesus. Yesus berkata, Umi dapatkah membuktikan pengajaran daripada rasul itu dari segi moral? Adakah yang mereka ajarkan untuk menyesatkan orang? Ada nih. Siap kau pegangan yang kuat. Ini yang kau tunggu. Ini yang kau tunggu-tunggu pertanyaan macam ini. Pegangan yang kuat. Kau catat ayatnya. Kau lihat ya. Aku tunjukkan. Jangan nangis. Tahankan dirimu. Pikul salibmu. Kuatkan imanmu. Pegang kuat-kuat kursi kau. Jangan kau sampai jatuh. Kenapa? Karena ini pedih kawan. Ya, ini datanya. Kau tunjukkan. Ya, aku tunjukkan samamu. Catat. Nah, ngerep nggak aku? Nggak perlu ngerep aku kan? Nggak perlu ngerep. Nggak perlu ngerep kita ya. Kita nggak perlu ngerep guys. Ya. Terima kasih teman-teman ya. Nih, kau catat baik-baik nih. Kelakuan tidak bermoral nabi palsu. Ya, Dek. Izin sholat ya. Ya, Uni. Ya. Dengar ya. Ya, abis ini Uni juga ya. Dengar baik-baik ya. Pertama, mengajarkan merampok untuk mengajarkan agama. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ngajarin firman Tuhan sambil ngerampok. Minta dipuji,
2 Korintus 12 ayat 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Sebenarnya aku harus kamu puji. Minta dipuji. Itu Gak kamu bermoral banget balikkan ini. teksnya. Kamu balikkan teksnya. Ya kau baca dulu, kau catat, kau selidiki. Kamu Jangan kau langsung bantah di sini. Kau balikkan jangan pernah baca diam. teksnya. Jangan tekan. Saya pernah Kan aku bilang, kuatkan imanmu, keraskan taikmu. Udah aku bilang tadi kan, kuatkan imanmu, keraskan Saya udah pernah taikmu. baca, Pegangan yang tapi kuat biar balikkan gak goncang. teksnya. Bukti imanmu tergoncang, kau ganggu aku. Belum selesai ayat ku bacakan. Diam dulu, aku lagi nge-rap ini. Diam dulu. Minta upah dunia 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, Tidak berlebih-lebihankah kalau kami menuai? Tidak ada saya jumpai satupun pengajar. Ya udah kau baca dulu. Kau bacalah. Ini orang gila ini. Kita lagi baca ayatnya dibilang nggak ada, tidak ada. Kau baca ayatnya dulu. Oh, yang balikkan teksnya. Yaudah Nggak kau baca, gitu yaudah. cara baca Yaudah teksnya, kau baca, tapi kau baca. yang Yaudah, kau baca, kau balikkan. baca, kau baca. Baca. 2 Korintus pasal 11 nomor 18. Kau baca sekarang. Lu balik, 2 lu Korintus sama dengan Zuma yang balik-balik teks. mulai nyerang pribadi. Ku pikir kau mau bantah tadi, ternyata kau cuma mencret. Sudah aku bilang naik koma diskusi ini kalau minta bukti sama Unirifa, kau pegangan yang kuat, keraskan taikmu, keraskan imanmu. Ya, keraskan taikmu, kuatkan Sudahlah. imanmu. Hanya orang-orang Kristen yang bodoh yang kalian dapat. Kalian bodoh memang. Dikatakan bahwa karena Paulus berkata bahwa penyalipan itu suatu kebodohan. Memang kalian bodoh, mau diapakan? Tentang agama itu ndak akan gampang distir. Apalah Kristen ini. Ngapalah kau? Ngomong apa kau, Dek? Lu parah. Apa parah? Katanya kau minta data, aku kasih kau datanya. Kau suruh baca nggak mau baca? Lu kalau hanya berkuar-kuar untuk cari Lu lalu duit, nggak cocok jangan lidah di kau sini. bilang lalu-lalu. Cocok nggak cocok lidah kau, serius? Kau bukan orang Jakarta, sok jaksel kau. Madeki Kalau hanya peru. berkuar, Sok kalau hanya jaksel lu. kuar-kuar untuk cari duit, jangan di sini. Kok kau cemburu aku banyak duit? Jangan jelekan Kalau agama kau cari orang uang lain dan jual dapat duit. kalau kau cari uang susah, jangan kau marah sama aku cari uang gampang. Kok kau pula marah sama aku cari uang gampang? Saya banyak uang. Mana coba tunjukkan berapa Jadi saldo saya kau? nggak perlu cari di Mana sini saya. mungkin mukanya kayak gini punya banyak uang, guys. Coba sombong kali oten-oten ya. Saya punya banyak uang. Kau tengoklah lemari kau di belakang itu aja bukan lemari Olimpik aja. Lemari itu apa itu? Janganlah kau mempermalukan diri kau di sini, Dek. Kau mau cari, Gak mungkin mau cari orang uang, banyak tapi uang fotonya jelek-jelekan kayak gitu agama caranya, lain. Dek. Kumis kau aja nggak itu- simetris. Emang itu Dek, yang diajarkan oleh tidak Nabi kalian. mungkin orang banyak uang fotonya gini caranya. Nggak ada tuh orang kaya fotonya kayak gini. Nggak ada tuh orang kaya kumisnya nggak simetris, potongan rambutnya kayak model begitu. Nggak ada orang kaya kayak gitu, Dek, setahu aku. Kecuali orang kaya agak-agak gimana gitu. Orang kaya kok fotonya gini. Kumis nggak simetris. Bukti kau Emang nggak itu yang bukti kau nggak oleh mampu Nabi kalian itu. bayar cukur kumis. Bukti kau berkumisnya nggak simetris itu bukti kalau kau itu nggak mampu bayar tukang cukur dan rambut kau aja nggak jelas tuh dibonding Mencela enggak diluruskan agama besar. orang lain, menjelekan agama orang lain. Emang itu yang diajarin agama. Kenapa aku harus menjelekkan agama yang sudah kau jelekkan sendiri? Kau yang bilang agama kau jelek kok, bukan aku kok. Dengan Lu kau tidak yang mampu membantah data-data tadi, kau sudah itu, membuktikan goblok. agamamu jelek sendiri. Buat apa aku mengatakan kotoran itu bau? Orang udah tahu kalau kotoran itu bau. Buat apa aku mengatakan agama kau jelek? Orang udah tahu kalau agama kau jelek kok. Ngapain aku Lu yang bilang lagi? angkat tema itu Buang-buang. goblok. Wih, bahasa Tuhan ya. Itu jangan salahkan si Gerson ya. Itu yang bicara Tuhannya barusan teman-teman. Karena kalau orang Kristen itu diurapi Roh Kudus. Saya Gerson Setiap yang umat ngomong, bukan Kristen- Tuhan. Goblok lu. Loh, berarti tiap kalau orang Kristen itu bohong, berarti ada Roh Kudus berarti. Jadi Kristen ini bohong, Saya teman-teman. manusia- Kalau saya bilang manusia- mereka manusia, punya Roh Kudus. goblok. Yang kutanya di dalam badan kau ada Roh Kudus nggak? Saya manusia goblok. Di dalam badan kau ada Roh Kudus nggak, pintar? Lu ada setan di hidung tuh. Iya, ya setan dalam lubang hidungku itu ada Tuhan kau. Dalam lubang hidung kau ada Tuhan, tapi kelakuan kau kayak setan. Aku ada setan dalam lubang hidungku, tapi aku bisa tenang, bisa menenang, bisa mengajarkan. Lebih baik ada Ya setan dalam lubang makanya hidung lu daripada ada jelekan Tuhan, agama tapi orang Tuhannya lain, lu kesurupan. rendahin agama orang lain, goblok. Apa? Yang merendahkan agama kau siapa? Lu Apa kataku? ngomong gini-gini, Yesus gini-gini. Apa sembarang. gini-gini? Yesus gini. Yang bilang Yesus gini-gini kau. Yang mengatakan Yesus terkutuk kami umat Islam atau kau? Parah Yang lu cari mengatakan Yesus uang. terkutuk. Iya, Cari kalau aku cari uang dengan kenapa cara rupanya? gini, Iya, uangku anjing. banyak. Kenapa? Iri kau. Parah, cowok. Kalau uangku banyak kenapa?
Apa urusannya dengan mamamu dan bapakmu? Uang haram itu, uang haram. Kok kau pula yang mengharamkan uangku? Emang kau Tuhanku? Babi aja yang diharamkan Tuhan kau makan. Kok nangis kau Gerson? Kau Najis jantan loh. itu. Masa Najis jantan itu. di hadapan Unirifan nangis? Kayak mana ini kok jantan nangis di sini? Parah. Janganlah Gerson, kau jantan di sini. Masa kau jantan nangis di hadapan Bunda Gembala? Sedih kali aku dengarnya guys. Terisak-isak deh kayaknya Uni. Iya, terisak-isak dia. Termehek-mehek dia di sini. Kau sadar nggak Gerson? Iya. Kalianlah sebenarnya yang menghina. Yang kalian Kau yang sembah menghina itu. agama kau di sini. Coba Kau yang teriak-teriak logikanya. ini. Iya, logikanya terkutuk itu baik nggak? Maksudnya menghinanya di dalam konteks apa itu? Gimana cara coba. menghinanya? Baca kitab kau Galatia pasal 3 ayat 13. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Pertanyaanku, siapa yang mati di tiang salib? Monyong kau kan? Monyong. Oting. Ketika disentuh ke Aliting, akalnya aliting. macet Bunda. Ini ya kan? Yo, Macet. Unirifa sudah buktikan rata-rata kawan Kristen kita banyak yang dungu naik ke atas, kemudian sok baik di awal seperti ular, tapi kemudian mulai ngata-ngatain kita botol, padahal yang botol dan dungu dia. Inilah Oten kerjaannya, hanya tantrum. Aku punya Roh Kudus tapi kata-katanya kotor. Setelah kata-katanya kotor langsung bilang Roh Kudus sudah pergi dari saya, Roh Kudus sudah meninggalkan saya. Giliran mereka kalau bicara tidak ada ajaran namanya lagi sok di tahu agama dia Islam lalu ya? bilang ini dari Roh Sampai Kudus, ini bahas dari Roh Kudus, agama-agama orang ini dari lain Roh ya? Kudus. Lalu ketika dia berkata kotor, dia bilang Roh Kudusnya sudah pergi dari saya, Roh Kudus sudah pergi dari saya. Dasar Memang pengajaran Islam itu sudah sempit sampai mengajar agama orang lain begitu, bahas Iya. kitab orang lain. Iya, memang Kitab kami orang itu lain. sudah sangat eksklusif. Kenapa rupanya? Oh, berarti terbatas itu ya kitab kalian Apa ya, yang sempit terbatas? ya. Yang terbatas Tuhan kau dalam rahim Maria. Sempit ya, makanya sampai nggak ada Apa sempitnya? nggak ada Sempit itu lagi tempat keluar Yesus. Perawan. ajaran Al-Quran sampai nyinggung kitab orang lain ya. Kok nyinggung? Kok tersinggung kitab kau? Emang kau punya kitab? Lu Bentar dulu. bahas tadi itu. Ada paket guys. Guys, bentar ya guys. Ayo Bang, ayo berfungsi nggak akalnya Bang ketika bahas tentang ini Bang? Ya Bang. Waras nggak orang beli panci yang pancinya mau dibeli buat masak tapi dibeli panci bolong tuh? Yang mau beli panci bolong tuh waras nggak Bang? Jun, kasihan kita sama Gerson ya. Uni kasih dia terapi dia dulu, kasihan anak ini loh. Anak ini tuh mungkin karena korban doktrin gereja ini. Ya. Uni mau ambil paket dulu. Sekalian Uni juga 5 menit ya. Oke ya. Teman-teman lanjutkan dulu perjuangan ya. Saya ada urusan 5 menit ya. Yang di TikTok, Siap. yang di YouTube saya matikan dulu, nanti saya kembali lagi. Bunda Gembala kembali menyapa di acara Bunda Gembala yang Oten hanya bertanya kalau awam. Kalau berilmu silakan menjelaskan, kalau bodoh akui saja, jangan sok paten-ten. Nah ya. Oke, matikan dulu lah yang di YouTube. Keren banget Bunda Gembala kalian ini, bisa nge-rap, bisa masak rendang, bisa pargoy, bisa nari balet, bisa nari dancer. Wah, keren banget Bunda Gembala kalian ini, emang tidak diragukan kalau aku ini adalah titisan Bunda Maria Magdalena kayaknya. Ya, sepertinya aku ini ada titisan Bunda Maria Magdalena. Aku ini ternyata pintar juga. Yang penting Tuhanku bukan manusia. Tuhanku bukan manusia. Tuhanku 100% Tuhan. Aku mau ambil paket dulu. Cari-cari abang paketnya yang mana. Si Gerson naik mau menghujat sok baik di awal, tapi ternyata terguncang imannya. Si Gerson mau menghujat nggak punya data. Belajar dulu sama Edis dan RK. Si Gerson Oten yang sungguh kita kasihani, karena tadinya dia niatnya sok baik sekali. Ini ada yang Ya bang, typing ya di bang. bawah. Iya bang, ini bang, Ada saya bang, saya bang. Ada yang typing ini, Bang Zuma Apa? minta tolong jadi moderator sebentar. Apa katanya? Jejun, Bang Zuma minta tolong jadi moderator sebentar. Maksudnya Sama siapa? apa ini? Sama Jun.
Nggak tahu, aku nggak kan sama Bang Zuma, Bang Zuma Iya, mana kenal aku. Bang Juma mana kenal sama Jun? Sama siapa? Nggak rekeningnya Pak, saya TF aja Pak. Bisa TF, bisa Kris. QRIS aja pun, nggak apa-apa QRIS. 200 berapa Pak? Iya 200. Aku mute dulu lah. Padahal jalannya nggak macet deh, tapi kok Gerson macet ya, Bang Gerson. Rusak ya mobilnya Bang Gerson. Oke, mana Bang? Ya, Bang kok macet? Dari toilet Bang, dari toilet. Oh, di toilet. Gimana Bang? Logikanya gini Bang, kalau Muslim itu nggak mau Tuhannya lemah Bang, Tuhannya harus kuat. Seperti itulah, ya kan? Tuhan itu, karena Tuhan yang kuat itulah yang menolong kita nanti. Tuhan kuat itu nggak boleh dikalahkan oleh entitas lain, kan gitu Bang? Oke. Nah, analoginya, sebentar belum selesai. Analoginya gini Bang, kalau kami kan melihat nih, ketika kami tanya apa bukti ketuhanannya teman-teman Kristennya itu Yesus, katanya Yesus dia mati, ya kan? Bagi kami kematian itu adalah hal sebuah kelemahan, ya kan? Itu bukan kekuatan, itu tidak menunjukkan ketuhanan. Logikanya atau analoginya, pendekatannya adalah orang mau beli panci yang kebutuhannya untuk memasak, ya kan? Untuk menunjukkan panci itu bisa untuk masak, dia nggak boleh bolong, ya kan? Dia harus utuh, kan gitu. Turun bunda. Kalau dia bolong, ada orang yang beli panci yang bolong untuk masak, itu orang waras nggak? Mana dia? Oh, itu masih ada. Gimana Bang? Aduh, Itu kan orang-orang yang tolol lah yang Coba dari Uni Jun, Uni terakhir sama si Gerson. Gini Gerson ya. Aku tahu, bentar. Aku ngomong sama kau mau marah terserah kau lah. Gini Dek, kalau kau mau masuk di komal orang Islam, ya, tadi kau kan sudah diberikan hak. Hakmu itu hanya bertanya tentang agama Islam. Tapi kau ngotot untuk menjelaskan. Sementara kami ketika kau menjelaskan agamamu kepada kami bukan orang yang berdiam diri saja menerima penjelasanmu. Karena kami bukan orang Kristen, maka kami ada reaksi. Reaksinya apa? Membantah dan membandingkan. Nah, makanya dari tadi nggak kuizinkan kau menjelaskan agamamu kecuali kau pendeta. Dari tadi kami kasih kesempatan kau untuk menghargai dirimu sendiri dengan cara kau bertanya saja. Kenapa? Dengan kau bertanya, kau dapat ilmu tentang Islam di sini. Tanya bagus-bagus. Tapi dari tadi kau menunjukkan kalau kau berusaha untuk menjawab agamamu di sini, sementara kau bukan pendeta. Nah, di hadapanku, sedangkan pendeta kau aja babak belur, apalagi kalian yang nggak ngerti apa-apa. Kami ini membaca kitabmu itu bukan ngikutin doktrin kalian, tapi pakai tekstual, kontekstual, dan faktual. Apa maksudnya? Tekstual, kami baca teks tertulisnya menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Faktual, kontekstual, kami ngikutin konteksnya. Kami tahu konteksnya itu, makanya ketika kami bicara tentang agamamu, kami paham. Tekstualnya apa? Jadi kami bukan orang nggak paham. Apalagi orang-orang macam aku ini udah 6 tahun mempelajari kitab kau. Nah, harusnya tadi kalau kau pas tadi mendengarkan apa yang kubaca, kau cross check dulu, bener nggak ada seperti itu. Baru kau tanya pendetamu balik. Nanti besok kau kesini lagi, Unifa salah. Cara memahami di Kristen nggak kayak gitu caranya. Ini kau nggak baca kitabnya, kau pula yang mau menjelaskan. Kami ini orang Islam bro. Orang Islam ini pantang dapat ilmu dari orang yang tidak belajar. Kami kalau ingin dapat ilmu dari orang yang belajar. Nah, kau belajar nggak teologi? Tidak, kau cuma sekolahnya pas hari kami libur minggu. Nah, ketika kau sudah mulai terguncang, kau serang pribadi orang di sini, kau hina kami. Maka yang nampak di sini sebagai orang yang terguncang dan nampak di sini sebagai orang yang tidak benar adalah kau. Dengan kau menunjukkan dari tadi kau menghina kami secara pribadi, kau kata-katai kami, itu bukti kalau kau tidak berada di agama yang benar. Kalau kau berada di agama yang benar, dengan judul itu loh, Yesus fiktif, mitos, itu pendapat para ahli. Itu pendapat para ahli bro. Saya sudah tunjukkan datanya. Soalnya iman dan pengetahuan saya tentang Yesus di dalam Alkitab ketika saya pelajari dan juga sejarah-sejarah mengenai tentang kisah Yesus, saya tidak menemukan itu loh. Itu saya kau tidak menemukan apa?
Apa yang kau pelajari? Saya tidak Yang menemukan namanya bahwa iman itu tidak ada kaitannya dengan sejarah, bro. Makanya dikatakan Yesus itu ada tokoh mitologi. Karena iman tidak bersanding dengan dia sejarah. bilang, saya sudah Makanya dia dikatakan tokoh mitologi. sejarahnya. Nggak ngerti anak ini nih. Sejarah Tunggu, kau bilang yang kau tadi belajar. faktual. Nggak, tunggu dulu. Kemudian Kau tadi kau bilang belajar. Kau tadi kau bilang belajar. Di kampus STT mana kau belajar? Di Bandung saya pernah belajar. Ya nama STT-nya apa? Anda perlu kasih tahu. Berarti kau ada indikasi berbohong. Kalau kau katakan kau tidak perlu menjelaskannya, ada indikasi kau berbohong di sini. Inilah kenapa kalian tidak bisa dikatakan menyebarkan kebenaran, karena kalian tidak mungkin sudah menyebarkan kebenaran mempelajari dengan dari dusta. sisi sejarah. Dari mana kami bisa membuktikan kalau kau pernah belajar dari sisi sejarah? Karena Jurnal karya apa yang kau tulis? Oke, sebutkan satu sejarawan yang kau kenal tentang teologi. apa? Siapa nama sejarawan tentang teologi yang terkenal? Banyak saya pelajari. Bohong kan? Apa yang kau bilang banyak? Jangan kok. Seperti Inilah bapak-bapak Kristen. gereja. Sudah lama Bapak-bapak kelihatan. gereja, saya sudah Bapak-bapak gereja mempelajari. sejak kapan itu jadi sejarawan? Bapak-bapak gereja kok sejarawan? Ada aja anak ini nih. Inilah kenapa Kristen itu tetap Kristen, teman-teman. Nekat yang nyata, saudara. Nggak ngerti apa-apa tapi banyak bicara. Makanya aku bilang dungu akut, gelang ungu, ambil alijun. Ay, mak, memang dungu akut anak ini. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.